Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz ingin bertanya, ada harapan kita terhadap teman kita yang mungkin belum dibilang soleh, dan kita pun merasa diri kita mungkin gak soleh-soleh banget lah, tapi kita pengen mengajak dia ikut lebih dekat dalam agama gitu. Namun ada juga kebiasaan-kebiasaan dia yang mungkin bertolak belakang dengan agama kita gitu loh. Jadi di satu sisi kita juga takut tergelincir dengan kebiasaannya, sementara kita ada harapan untuk mengajak dia ke jalan yang benar, Ustaz, yaitu mengenal sunnah dan tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini mengingatkan kita pada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan semoga kita masuk bagian dari hadis ini. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan buat saudara dan saudarinya seiman sebagaimana dia cintai kebaikan itu buat diri sendiri. Sebagaimana kita cinta hidayah buat kita, kita juga mencintai hidayah buat orang lain. Ini tanda baiknya iman. Tetapi realitas seperti yang ditanyakan tadi, kita pengen seorang jadi mendapatkan hidayah sebagaimana Allah sudah berikan kita hidayah, walaupun masih berjuang untuk memperbesar dan menjaga hidayah ini. Kita pengen dia belum saleh, kita ingin dia menjadi saleh dan semakin saleh, kan begitu. Bagaimana caranya? Allahu a'lam bishawab. Kalau kita kembali ke manhaj yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, dan ini juga dibahas oleh para ulama dalam fikih dakwah, yaitu adalah manhaj al-inzar wa tabshir. Dalam Al-Quran itu dalam mengajak ada ancaman dan ada kabar gembira. Contoh ancaman dengan neraka, contoh kabar gembira dengan syurga. Orang Arab mengatakan ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Penduduk Makkah lebih ngerti tentang masyarakatnya. Berarti kita lebih ngerti tentang teman kita. Paham di sini ya? Kira-kira orangnya ini lebih ngefek dari segi diancam atau dari segi diberikan harapan-harapan. Contoh, ada orang dia tidak telat masuk kantor karena takut dipecat. Ini berarti dia takut diancam. Ada orang masuk tepat waktu karena dia tahu akan ada bonus, berarti dia mendapatkan keuntungan dan harapan. Berarti kita harus lewat celah ini. Ini yang pertama ya. Kemudian seni di dalam nasihati itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar kepada para sahabat beliau dari kalangan tabi'in. Ketika para sahabat beliau yaitu para tabi'in minta ingin dinasihati terus, dan biasanya orang beriman seperti itu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau Ibnu Abbas, beliau mengatakan, aku tidak mau menasihati kalian setiap saat karena khawatir kalian bosan. Dan sebagaimana dulu Rasulullah pun tidak setiap saat nasihati kami. Beliau kasih waktu, kira-kira jiwanya pas. Sekali lagi tadi kita lebih tahu tentang teman kita, waktunya pas. Atau misalnya dia sedang ada problem, di situ saat kita masuk. Atau dia sedang merasa bahwa dia itu dikucilkan orang, di situ kita masuk. Dari sisi yang mana lah kita lebih tahu. Jadi ada berikan kabar gembira dan peringatan. Kemudian adalah kedua tadi apa? Jangan terus-terusan cari momen. Kemudian yang penting dari pertanyaan tadi saya lihat adalah kita pun khawatir kena pengaruh. Saya masih ingat pesan guru fikih dakwah kita di pesantren dulu, beliau mengatakan asir wala tata'assar. Pengaruhi, jangan sampai terpengaruh. Ghayyir wala tataghayyar. Rubah, jangan sampai engkau yang berubah. Lawin wala tatalawwan. Warnai, jangan sampai engkau terwarnai. Jadi bagaimana supaya kita tidak terikut, tadi kan akhlak buruk cepat menular, su'ul khuluqi yudi. Gimana caranya supaya kita tidak terefek buruk dengan dia sementara kita ingin berikan efek positif? Pertama jelas la haula wala quwata illa billah. Kita enggak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan dari Allah tabaraka wa taala. Dulu ada seorang tabi'in, maksudnya dia hidup di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menikah dengan seorang wanita Khawarij. Paham ini? Masyhur, pembunuh Ali nanti dia. Dia mengatakan nanti saya akan dakwahi. Ternyata dia yang terdakwahi.
Kan seperti itu. Berarti bagaimana supaya kita tidak terefek dengan dia? Selama dia adalah orang yang keburukannya lebih banyak, maka jangan banyak waktu bersama dia. Maka jadikan sedikit waktu tadi itu kesempatan untuk betul-betul berikan kebaikan pada dia. Ini yang pertama. Kedua adalah kemudian kita dalam berdakwah perlu prioritas. Kita lihat dia punya kesalahan dalam poin akidah, dalam poin sholat, dalam poin berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Lihat mana yang paling skala prioritas di sini. Akidah tentunya. Akidah dulu. Dan hal yang harus selalu digantikan dengan akidah, sholat. Karena kalau dia sholat, lambat laun dia akan baik. Lambat laun dia akan baik. Kemudian yang ketiga adalah poin penting supaya kita nggak futur. Sebenarnya ini panjang ya, tapi kan ini kajian singkat, nasihat singkat. Ada yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kalau kita kasih nasihat sama orang, jangan anggap kita yang berjasa. Kenapa? Karena harusnya kita itu seperti orang yang datang mau nanam tumbuh-tumbuhan tapi nggak punya sawah, nggak punya ladang. Orang minjemin, akhirnya kita bisa bercocok tanam. Ini ada orang yang lagi mau dinasehati. Ibarat dia lahan kosong, kita tanam. Siapa yang untung? Kita. Maksudnya di sini bagaimana? Maksudnya dulu salah seorang syekh kita dari Saudi beliau mengatakan adalah, walaupun ucapan ini saya tidak setuju, yaitu adalah yang sampai dari hati, bukan karena ingin dipuji, bukan supaya dikatakan pandai berkalimat. Yang muncul dari hati akan sampai ke hati. Kalimat ini nggak 100% benar, tapi maksudnya adalah kalau Anda ikhlas, insya Allah mudahkan. Poinnya adalah jangan merasa kita berjasa dalam nasihat kita, ceramah kita kepada orang lain. Karena sebenarnya itu Allah berikan ladang kosong untuk kita nanam. Kalau kita tidak ikhlas, maka hama akan membinasakan sawah ini. Ini kurang lebih. Kemudian nanti kalau mau penjelasan bagus tentang hal ini adalah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sirah Rasul alaihi wasallam ketika beliau mendakwahkan Abu Bakar, mendakwahkan sahabat Ali, mendakwahkan Utsman. Ada penjelasannya dalam sirah mereka, semoga ini jadi manfaat. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.